selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Wah, kurang kedengeran ini, Shalom. Shalom juga yang ada di rumah, selamat pagi. Kita percaya pagi hari ini kita patut mengucap syukur, berterima kasih, amin. Buat setiap pertolongannya di dalam hidup kita, sampai sekarang kita ada. Semua karena kemurahan Tuhan, amin, haleluya. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama buka hatimu. Izinkan Roh Kudus melawatmu pagi hari ini, amin. Kita mau sama-sama sebelum masuk lebih lagi, kita satukan hati, kita awali dulu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa. Penyertaan-Mu itu sangat sempurna dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan untuk kami boleh Tuhan membawa pujian yang terbaik buat Raja segala Raja. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan melupakan kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Lawat setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Baik yang di tempat ini, bahkan yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkaryalah di tempat ini, bahkan umat-Mu yang ada di rumah mengikuti ibadah online. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya Ralamo, ya Ralamasi, hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Aku tak ditinggalkan, Kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kami mau lebih nyatakan Tuhan, hanya Kau juru selamat kami. Sama-sama katakan, hanya Engkau selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kami yakin pertolongan-Mu takkan terlambat. Ku yakini takkan terlambat bagiku. Mari sama nyatakan, ku sembah
Yesus kekuatan di hidupku. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saudara, apapun pergumulanmu saat ini, percayalah hanya ada satu pribadi yang selalu setia menjagamu. Dialah Bapa, dialah sahabatmu yang sejati. Di saat orang lain melupakanmu, di saat orang lain meremehkanmu, meninggalkanmu, hanya ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia namanya Yesus. Biarlah pagi hari ini nyatakan imanmu, nyatakan pengharapanmu. Dialah sumber kekuatanmu, dialah sumber pertolonganmu, tempat engkau berharap, tempat engkau untuk menuangkan segala isi hatimu. Hanya Yesus yang sanggup menolongmu, hanya Yesus yang sanggup memberikan kau jalan keluar. Mari umat Tuhan, lebih lagi nyatakan, lebih lagi katakan, ku sembah Kau Allahku. Sama-sama buka tanganmu dan katakan, Bapa dan nyatakan bahwa Dia Bapa dan sahabatmu. Amin. Dia yang pedulikan hidupmu. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau ku lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan
hati kami Allah Roh Kudus, Engkau yang melawat seluruh umat pagi hari ini Tuhan. Biara lama sekiara lama se, sekiara lama yara lama sekiara lama, biara lama Allah yang besar, perbuatanmu ajaib, kesetiaanmu Tuhan selalu baru setiap hari. Biara lama yara lama, biara lama yara lama sekiara lama, sekiara lama yara lama se, biara lama yara biara lama se, biara lama se, oh yara lama yara lama. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kami mau terus menaruh iman percaya kami kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah tempat perlindungan dan gubuk pertahanan kami yang kami percaya. Biara lama yara lama se, biara lama yara se, oh yara lama sekiara lama, sekiara Mari Allah Roh Kudus, Kau yang melawat hatimu, melawat hati umatmu pagi hari ini Tuhan. Sekiara lama yara sekiara lama yara pagi hari ini kami mau minta Tuhan, kami mau mencari, kami mau mengetuk pintu surga Tuhan. Kami mau supranatural breakthrough itu terjadi dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Meninggikan namamu, ini bait kudus-Mu, sembah-sembahkan pujian. Haleluya, haleluya, angkat suara menyembah. Dia yang hadir bertahta atas pujian umatnya. Angkat tanganmu barah di hadapan Tuhan, sembah, sembah, sembah. Dia yang hadir, Dia yang mengawal gerejanya, Dia yang menjaga setiap hati. Pulihkan Tuhan lawat gereja-Mu, lawat setiap hati. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau Kau melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Bahkan umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Biarlah lama sekian ada kekudusan-Mu melingkupi tempat ini. Oh, biarlah lama sekian biarlah lama sekian hati kami merindukan Tuhan. Di pagi hari ini kami rindu ini waktu-Mu Allah Roh Kudus, merestorasi setiap hati kami, merestorasi setiap jiwa kami, roh kami. Ini bait kudus-Mu, lawat gereja-Mu Tuhan. Jamah setiap hati, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah ya Roh Kudus. Oh haleluya. Tuhan membebat setiap hati kami, Kaulah
sumber damai sejahtera kami. Kami perlu Kau Tuhan, lawat setiap kami. Engkau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan. Tiada yang mustahil bagimu, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Tiada Oh, jamah Tuhan, jamah Tuhan dalam nama Yesus. Kira nama ya nama Yesus. Nama Yesus. Iya nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan sembah dan puji nuitamu. Sembah dan puji nuitamu. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji nuitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuitamu. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat-Nya, katakan angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri menghormati hadirat Tuhan. Sembah dan puji nuitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh haleluya, haleluya. Sembah dan puji nuitamu. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Dia sumber kekuatan, Dia sumber segalanya dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuitamu. Sembah dan puji nuitamu. Sembah dan puji nuitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi katakan sembah dan puji. Sembah, percayalah Dia berkata di atas puji-pujian Tuhan di hari ini. Biarlah Kau melawat menjamah setiap kami Tuhan. Sembah dan puji nuitamu. Dengan segala keinginan hati kami. Sembah, sembah dan puji nuitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai, buat Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang besar dan perkasa Tuhan. Dan kami siap memuji-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh luar biasa dahsyat. Amin. Dia Allah kita yang perkasa. Dia Allah kita yang maha besar. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Hey. Sama-sama nyatakan Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang katakan lebih lagi. Allah mana yang besar seperti
Siapa yang rindu menari buat Tuhan? Amin. Amin. Dimanapun kau duduk saat ini, kita mau menari buat Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau janjian dulu ya. Sebelah sana dulu, nanti baru sebelah sini ya. Saya lihat Bu Arlin ini luar biasa loh Bu Arlin ini. Dia menari buat Tuhan. Amin. Jangan mau kalah, apalagi yang muda-muda, yang lu sudah senior. Yuk kita menari buat Tuhan. Amin. Sebelah sana dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Sama-sama katakan. Bukan menari, bukan menari. Yuk, menari lagi buat Tuhan. Yuk. Yeay. Sekali lagi, dengan sukacitamu katakan. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti yang hey, bukan menari. Sekali lagi ya, sekali lagi katakan. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Biar nama Tuhan disukakan, amin. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti John menari. Bukan menari seperti John menari. Bukan menari seperti John menari. Sorak-sorai, yeay. Haleluya. Haleluya. Oh, kami mau terus menari buat Engkau Yesus. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Saudara, katakan ke kanan kiri, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Yeay. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang menyediakan, amin. Segala kau yang perlukan, Dia yang memelihara hidupmu, amin. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu. Di tiap jalanku tersedia kasihmu, tersedia kasihmu. Lewat suka dan duka, kau sandaran bagiku. Lewat semua batinku, engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta. Dia sempurna hari ini dan selamanya. Bukan
ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, kita berdoa buat anak-anak kita tumpangkan tangan, kita berdoa buat mereka supaya mereka dijamah Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di depan ada anak-anak yang masih kecil Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai lebih hari lebih indah di hadapan Tuhan. Biar mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biar mereka mengerti Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan mereka. Berkati anak-anak Tuhan, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Hari ini mereka masuk belajar firman Tuhan di ibadah anak. Tuhan berkati juga guru-guru yang mengajar. Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu yang luar biasa. Sehingga firman Tuhan tidak lalu bagi mereka. Sehingga mereka boleh bertumbuh mengenal dengan benar kebenaran firman Tuhan. Dan menjadi berkat dan hidupnya diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan anak-anak kami. Haleluya. Amin. Kita berdoa buat bangsa negara kita. Sekali lagi kita berdoa, kita menaruh hati kita kepada Tuhan. Berdoa buat negara yang tercinta. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Di mana kami berada, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Untuk pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah percayakan, biarlah mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan selalu, kesehatan, dan roh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo, serta menteri-menterinya, dan TNI Polri, aparatur negara, sampai kepada RT RW yang Tuhan percayakan untuk memimpin rakyat Indonesia ini. Berkati Tuhan, berkati urapi supaya mereka memiliki tanggung jawab untuk membangun Indonesia yang maju, sandang papan, dan Tuhan lindungi para pemimpin-pemimpin supaya mereka bersatu melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik, melakukan pekerjaan di muka bumi ini dengan sungguh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja yang ada di muka bumi Indonesia ini Tuhan. Lindungi umat-Mu, lindungi gereja Tuhan, supaya kami aman, bebas beribadah, bahkan izin pun, bahkan membangun pun tidak sulit Tuhan. Berkati gereja-gereja Indonesia, berkati umat-Mu, mereka yang mengalami bencana dalam gereja Tuhan, tolong Tuhan berikan penghiburan. Tuhan tolong memberikan Tuhan kecukupan dalam ekonominya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Berkati gereja-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan Bapak Ibu Gembala untuk memimpin, membawa umat Tuhan kepada kebenaran firman Tuhan. Membawa Tuhan kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengan takut akan Tuhan. Urapi Bapak Ibu Gembala, Pak David dan Bu Maria, biarlah mereka senantiasa memberikan makanan rohani dan mereka Tuhan berikan berkat-berkat melimpah dalam kehidupannya. Berkati anak-anaknya, berkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi senantiasa dengan urapan yang baru buat beliau sekeluarga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Umat-Mu yang hari ini hadir maupun yang tidak hadir, mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan jamah, mengalami problem masalah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, persoalan apapun, masalah apapun, Tuhan jawab, Tuhan berkati. Tuhan sertai kehidupan kami, sehingga kami boleh ditolong Tuhan, disertai Tuhan, dan kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Semua yang kami dapati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kita angkat persembahan kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mau memberi persembahan. Kuduskan, sucikan persembahan ini. Layakan dan biarlah persembahan ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Sambil memberikan persembahan, kita akan melihat tayangan multimedia selama sepekan. Saya silakan. Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Jemaat GPI Narwastu Mukjizat yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali bersama Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya Vina dan rekan saya Retno. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi gereja GPI Narwastu Mukjizat dalam bulan ini. bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1 sampai dengan 10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan Januari 2023 sudah terbayar cicilan ke-94 sejumlah Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi PDP Sigit Heni. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini. Dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi. Link akan ditutup pukul 3.47 dan wajib on cam. Mari bergabung dalam menara doa yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi di lantai 2 gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelepasan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan Februari. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi bertempat di lantai 3. Sekolah suci, lenyap sekolah setan, meningkat. Hadirilah ibadah doa malam tiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan Februari. Melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. 30 Minutes with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth Truth Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di hall gereja. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Dan untuk seluruh jemaat GPI Narwastu Mukjizat yang rindu alami lawatan supranatural, mari bersama-sama mengikuti retreat jemaat yang akan diadakan pada 29 April sampai dengan 1 Mei 2023.
bertempat di Arayana Hotel dan Resort Trawas dengan biaya Rp550.000. Silakan mulai menabung sebagai tanda keikutsertaan saudara. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Saudari Chelsea. Segenap Gembala Sidam dan Jemaat GP Narasungguh Mukjizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang berulang tahun pada bulan Februari. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Vina dan rekan saya Retno, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. salam kemenangan. Dan ibadah raya pada hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta David Harahap. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Kita percaya saat semua pintu tertutup, saat kita menyangka semua tertutup, tidak ada pintu yang dibukakan. Percayalah, hanya ada Tuhan Yesus yang sanggup membuat jalan. Amin. Membuat jalan yang tertutup menjadi terbuka. Haleluya. Kita mau sama-sama nyatakan. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buat jalan, Dia buat jalan. Mari nyatakan, Dia buat jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buat jalan, Dia buat jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buat jalan. Saya mau jemaat sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama nyatakan lebih lagi. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buat jalan, Dia buat jalan.
dengan kasih dan kuasanya Dia buat jalan, Dia buat jalan dengan kasih dan kuasanya. Haleluya, Dia buat jalan, Dia buat jalan. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membuat jalan bagi kami. Karena Tuhan sendirilah jalan bagi kami. Sebab itu kami mau berserah kepada Tuhan. Mari berbicaralah, berfirmanlah Tuhan. Rapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Buat kami mengerti kehendak Tuhan. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bagi yang di rumah juga Tuhan, biarlah yang di rumah umat-Mu Tuhan serius mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan setiap kami yang akan mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya mengulang firman Tuhan yang pernah saya sampaikan pada hari Rabu. Saya percaya firman Tuhan ini sangat penting. Ketika kita tinggal di dalam firman, lalu kita menghidupi firman Tuhan itu, percayalah mujizat-mujizat itu pasti akan terjadi. Amin. Nah, tema firman Tuhan hari ini saya ambil tema adalah rencana Allah pasti mendatangkan kebaikan. Berapa banyak yang percaya bahwa rencana Allah dalam kehidupanmu itu pasti mendatangkan kebaikan? Bisa lambaikan tangan. Saudara yakin? Tidak curiga? Tidak ragu-ragu? Nah, ini penting. Ini bicara iman, saudaraku. Ternyata realita yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan atau kita bayangkan. Ya, ketika saya berangkat hari Minggu lalu perjalanan ke Tulungagung tanggal 12 Februari jam setengah pagi, saudaraku. Setengah tiga pagi, saudaraku ya. Jam setengah 3 pagi itu saya mendengar berita di SS bahwa korban di Turki itu 21.500 di Turki. Lalu di Suriah 3.500. Jadi total yang meninggal berapa? 25.000 korban jiwa. Itu setengah 3 pagi. Saya ini kalau dengar SS kalau lagi di mobil gitu ya. Nah, ketika saya pulang dari Tulungagung, sudah di Surabaya, setengah 8 saya menuju ke rumah. Setengah 8 malam, bukan pagi saudaraku ya. Setengah 8 malam itu saya mendengar lagi lanjutannya. Bahwa korban yang meninggal di Turki setengah 8 malam itu sudah mencapai 56.000. Enggak tahu sekarang nambah lagi apa enggak, saya enggak tahu. Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik? Loh, kok Tuhan izinkan Turki kok sampai gempa bumi? Ya, perang Rusia kemarin, perang Rusia, itu saja dampaknya. Anak saya beli sepeda motor bulan Desember tahun lalu, itu harus inden 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Karena apa? Pengirimannya itu sulitnya setengah mati, saudaraku. Itu karena perang Rusia. Berarti ke depan ini keadaan dunia semakin sangat berat. Ya. Belum lagi corona kemarin, korban jiwa corona berapa puluh ribu. Kalau dunia ratusan ribu sudah yang meninggal. Kenapa kok Tuhan izinkan corona? Kenapa kok Tuhan izinkan gempa bumi? Nah, saya dengar berita juga di SS, saya kaget saudaraku. Pembawa acaranya berkata begini, tolong diperhatikan begitu. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 ini, Januari sampai Februari yang kemarin tanggal 12 Februari kemarin, Januari sampai Februari itu terjadi gempa bumi di Papua sudah 1.700 kali. Sudah kaget ya? 1.700 kali, 150 kali sudah dirasakan di Papua.
Kita sudah tahu loh. Alkitab katakan tanda-tanda akhir zaman apa? Gunung-gunung akan beranjak. Dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan, sekalipun gunung-gunung akan beranjak, langit akan bergoncang, bumi akan berlalu, tapi firmanku tinggal tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu, amin. Artinya ketika saudara dan saya hidup dan berjalan di atas firman Tuhan, engkau penuh dengan firman, Tuhan itu pasti tolong kita. Dan saya percaya Alkitab katakan, sebelum semuanya akan berlalu, gempa bumi, Yesus datang menjemput saudara, kita ini loh yang hidup akan diangkat hidup-hidup. Rapture, atomos, tubuh kemuliaan kita akan kenakan. Berapa banyak yang rindu? Saudara rindu? Amin. Gak bisa cuma ngomong aja, aku rindu. Ada lagi kemarin saya ngobrol-ngobrol aku ya. Ngobrol, saya kaget juga, ada orang itu berkata begini, Pak, saya sebut aja lah Pak Michael ya. Dia kan punya banyak teman saudaraku ya yang belum kenal Tuhan, belum sungguh-sungguh. Katanya kenal sih, tapi belum menghidupi. Bilang gini, Kel, ada apa ke gereja? Tubuh kita ini baitnya Allah. Woy. Allah itu ada dalam tubuh kita. Jadi nggak perlu ke gereja, kita ini loh ada tubuh kita. Itu. Ternyata pelitnya masa Allah gitu. Pelitnya masa ampun sih aku. Memang dalam tubuh kita ada Allah. Allah itu ada menyertai kita. Persoalan terbesar, kita punya enggak pikiran Allah? Kita punya enggak perasaannya Tuhan? Kita punya enggak hatinya Tuhan? Hati dan pikiran itu kita bisa dengar melalui apa? Firman Tuhan. Maka itu ketika engkau ibadah kepada Tuhan, itu sangat penting. Jangan dibalik. Saya diingatkan ketika Mesir diperbudak 430 tahun, Allah memerintahkan Musa hanya untuk apa? Sampai 10 turah itu datang. Ayo, masih ingat gak? Allah memerintahkan Musa untuk membebaskan 430 tahun loh perbudakan di Mesir orang Israel itu. Hanya untuk apa mereka? Wah, jemaat Narwasa Mujizat Ciami yang luar biasa. Hanya untuk ibadah. Jadi ibadah itu sangat penting, jangan dibalik saudaraku. Ya, ini sekarang akhir zaman luar biasa mengerikan. Gereja sekarang pada berebut buka-buka saudaraku, mencari jemaat. Ya, yang di Jakarta buka di Surabaya. Buka di Mer banyak saudaraku. Dari Bandung buka lagi di Surabaya, buka wakes lagi gereja. Jemaat tinggal milih. Tinggal pilih mau kemana. Biar Roh Kudus yang menuntun hidupku. Mau ke gereja mana? Ciloko enggak? Padahal firman Tuhan ngomong apa? Hidup kita ini harus tertanam supaya engkau apa? Ketika engkau tertanam, engkau berakar, engkau bertumbuh. Kalau engkau bertumbuh, engkau pasti berbuah. Nah, jemaat sekarang ini berubah konsep berpikirnya. Kemarin kami ini jalan-jalan saudaraku. Anugerah Tuhan, berenang saudaraku. Diajak berenang, wah kalau berenangnya wah panjang saudaraku, enak ya. Sekarang saya rada capek saudaraku ya. Olin itu anaknya Devi langsung panas tadi pagi, panas. Kemarin Clever panas ya, tapi puji Tuhan hari ini ke gereja. Saya pikir Clever sakit ini, ke gereja. Kuat ya. Saya baru tahu di PTC. Saya seumur umur enggak pernah jalan-jalan di PTC itu, baru kemarin. Saat noni rehab yang ngelewati tok ya. Ngelewati tok. Itu setiap bulan itu saya pasti ngelewati. Bisa sampai 3 kali gitu setiap bulan. Ngelewati. Tapi enggak pernah saya ke PTC, saya baru tahu. Ternyata di PTC saudaraku, itu pun gereja bersaing. Di lantai 3 ini ada, wis tak sebut aja lah, gak apa-apa ngerti kabeh toh. Siapa tahu nanti di Facebook ini jadi mulai cari-cari juga gereja di mall ini, terserah toh. Di lantai 3, lantai 1 Betani. Lantai berikutnya GSJS, gereja 1 jam saja. Berikutnya lagi apa? GMS, Mawar Syaron, masjid gak ono nang mall itu. Musyola lah itu. Saya tahu sudah ditambahi sih gak fokus. Lantai 3 saudaraku, itu ada lagi gereja Katolik, lihat itu loh, sampai kejar-kejaran. Lalu yang saya ketemu kemarin dari gereja ini,
Betani. Lu enggak lagi ke Betani? Enggak Pak. Sejak gembalanya meninggal kita pindah. Kemana? GMS sekarang. Enak. Pindah. Aku lihat bosan anak masalah GMS, aku pindah GSJS. Oke. Banyak saudaraku, apa yang terjadi? Gereja Narwas itu juga ngalami kan hari-hari ini. Kita ngalami. Berapa banyak jemaat yang sudah pindah ke GMS? Pindah GMS. GSJS saya belum tahu ada yang pindah apa enggak. Ada ya? Ada lagi dekat sini ada berapa gereja? Banyak saudaraku. Ini yang terjadi, nggak salah buka gereja semakin banyak jiwa akan dimenangkan, nggak salah. Tapi yang jadi masalah, kalau jemaatnya bingung dewe pindah-pindah keliling, kau tahu gereja mana-mana saja, yang penting Tuhan pimpin lah, kemana-mana muter-muter Tuhan pimpin, Tuhan yang tolong aku kemana-mana, bebas sekarang saya sudah bebas, wes bebas, keliling, iya gak apa-apa terus noy. Yang repot itu ketika ada masalah, ada yang meninggal, ya toh, nanti menikah, minta tolong siapa? Sampai jemaat itu ada yang bilang gini, sakno Pak David iki dibujuki wong akeh. Iya, saya sampai aduh. Lek saya mikir-mikir gitu melas ya hidup ini. Habis pemberkatan nikah yang ada masalah gini selesai merdeka, apa setelah pemberkatan nikah hilang. Banyak toh? Ya. Nanti meninggal, minta tolong saya. Covid kemarin nggak mau saudara Covid. Saya sih diminta tolong. Ya sudah saya datang. Sampai pakai masker, sampai Tuhan tolong, Tuhan lindungi aku tutup bungkus. Kalau nggak sih wani ya. Sampai ada yang Zoom sama saya, lah Zoom ya aman lah gak apa-apa wis doa, video callan, tak doa no wis aman video callan. Di rumah sakit siapa sing anu, sing datang siapa? Pendeta besar. Sing jemaatnya apa sing pendeta cilik? Sing paling gampang sing digoleki sing pendeta cilik. Sing jemaatnya cilik, sing akeh-akeh angel aku. Sing ribuan angel. Ya, saya ini sebagai pendeta selama saya bisa layani saya layani. Saya enggak pernah tak alih-alihkan sama pendeta-pendeta di sini. Wah, sing berat-berat iki Covid ya. Pas pelayanan di gang cilik-cilik, wah iki Pak Novi ae. Pendeta Novi. Tanya Pak Novi pernah saya gitu? Enggak pernah. Kalau saya bisa layani, saya layani. Wah iki sing di kampung-kampung, Pak Artono ae. Pak Artono wis umur tambah angel ya. Tingginya podo, awake podo gedene malah gedean Pak Artono. Masuk gang cilik-cilik itu susah saudaraku. Gak iso ngene. Miring-miring. Ya. Jemaat Narwas itu mujizat ya ada di gang kecil-kecil. Makanya kita ini tidak pilih-pilih jemaat siapapun. Maka itu ingat, dunia ini akan berlalu, semuanya akan bergoncang. Tetapi orang yang tinggal melekat akan firman, itu akan tinggal tetap untuk selamanya. Jangan main-main Bapak Ibu ya, tidak lama lagi Tuhan akan datang loh. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saya mau tanya, latihannya di mana? Di sini, tak lama lagi ya. Lek nang gereja ae cek suwene gak mari-mari. 1,5 jam cek suwene. Aduh repot, jam 10 males bangun pagi. Latihannya di bumi. Nanti kalau di surga itu bukan 10 tahun, 20 tahun loh. Bukan 100 tahun loh. Bukan 1000 tahun, bukan miliar tahun. Selama-lamanya. Kowe nanti nang surga, pujian penyembahan, doa, pujian penyembahan, gak bosan, gak ada kerjaan lain, tapi pujian penyembahan, doa, pujian penyembahan, itu lifestyle-nya surga, gaya hidupnya surga. Latihannya di mana? Nah kalau di bumi aja kagak pernah, gak ada niat, gak punya hati untuk ibadah, terus nang surga, lah opo kon niku nang surga? Betul gak saudaraku? Kan gak biasa, buat apa di surga? Yang di bumi ini sukanya mabuk-mabuk main biliar. Maaf kata nih ya, mabukan terus, biliar, judi, nang surga gak ono. Terus nyanyi, bawa saya masuk sana. Ndek surga sepres awakmu. Betul gak saudaraku? Sepres, latihannya di muka bumi. Makanya yang didengar Tuhan, yang didoakan sama Tuhan itu orang-orang kudus. Coba kita buka Roma 8 ayat yang ke-25 dulu kita baca. Coba kita buka ini. Mengapa kita ini harus percaya bahwa rencana Allah itu pasti mendatangkan kebaikan buat hidup kita? Kita baca ayat 26 aja langsung.
Ayat 26 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perhatikan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata kita tahu sekarang. Ternyata ini penjelasannya pada ayat yang ke-26. Tahu apa kita ini? Paulus katakan kita tahu sekarang. Taunya apa? Ayat 26 coba. Baca ini ayat 26. Karena Roh Kuduslah apa? Yang membantu kita. Dalam kelemahan kita, membantu kita untuk apa? Berdoa. Sehingga Roh Kudus sendiri itu berdoa buat kita. Kata roh di sini saudaraku, itu memakai bahasa aslinya itu pneuma. Pneuma itu apa? Roh Kudus. 3 pribadi Allah. Pribadi Allah yang ketiga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hakikatnya satu, bukan Allah kita 3, enggak. Jadi Roh Kudus itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Bisa paham saudaraku? Makanya ketika orang itu banyak masalah, lagi ribet, lagi ruwet, enggak bisa doa, engkau bisa memuji menyembah Tuhan. Makanya Paulus katakan, aku berdoa dengan akal budiku, aku berdoa dengan rohku. Maaf, aku memuji dengan akal budiku, aku berdoa dengan rohku. Jadi ketika saudara nyanyi, saudara gunakan akal budimu, nyanyi. Ketika engkau berdoa, engkau menggunakan rohmu. Makanya ketika orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, Alkitab katakan, engkau sedang berkata-kata kepada Allah. Yang kedua, engkau sedang membangun dirimu sendiri. Dirimu yang susah diatur, susah dinasehati. Ketika engkau berkata-kata dalam bahasa roh, Roh Kudus sendiri berdoa buat saudara. Bayangkan kalau Roh Kudus berdoa buat saudara, hidupmu itu pasti berbuah-buah enggak? Pasti berbuah-buah kan? Buahnya seger atau buah-buah sudah lama? Yang dulu aku pelayanan, dulu aku WL, dulu aku pemain musik, dulu sekarang lopo? Biar yang tua-tua, biar yang muda-muda aja yang maju, yang tua sudah istirahat. Apa begitu? Enggak. Ingat baik-baik yang pertama kabar baiknya, Roh Kudus berdoa buat kita. Kalau Roh Kudus berdoa buat saudara dan saya ini pasti berbuah-buah. Amin. Buahnya itu pasti lebat, buahnya itu manis bisa dirasakan. Saya mau tanya, kesempatan Anda berbuah itu di mana? Di mana? Takut ya? Kesempatan Anda berbuah di rumah Tuhan, di gereja ini. Amin. Amin. Saya ini sebulan 2 kali tok loh ketemu saudara. Ya, makanya ketemu itu saya senang. Apa Pak Yoyo? Ngomong apa sih Pak Yoyo ini? Oh, mbak Rabu, maksudnya Minggu. Soalnya jemaat yang Rabu belum tentu datang ke Minggu. Yang Minggu belum tentu datang ke Rabu. Lek Rabu sih masih banyak datang ke Minggu ya. Yang Minggu belum tentu datang ke Rabu. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gerejamu ini kesempatan Anda berbuah-buah. Ayo. Ada banyak di gereja Narwastu Mujizat ini tempat ladang untuk Anda melayani Tuhan. Banyak saudaraku, Anda bisa melayani Tuhan. Yang suka berdoa, jadilah pendoa. Setiap jam 4 pagi ada doa itu, luar biasa kan jadi pendoa-pendoa. Pagi doa. Yang mau jadi asir terima tamu. Itu melayani enggak? Melayani. Yang pintar multimedia, jadilah bidang ini multimedia ini semuanya. Melayani. Yang bisa khotbah, ayo jadilah pengkhotbah yang baik. Ojo mek khotbah tok terus ngapusi, bujui. Banyak saudara ada yang gitu.
Saya nggak berani, memang paling susah itu jadi pengkhotbah mencari ilustrasi. Itu paling susah. Tapi saya nggak pernah memberikan ilustrasi yang bohong-bohongan, nggak pernah saya. Ada yang bohong-bohongan supaya hebat, tapi bukan benar dirinya yang hebat. Wah, lalu ngarang-ngarang ilustrasinya. Saya ngalami. Suatu ketika saya di Panteria, saya berjalan di atas air. Mimpi kali itu. Di Panteria jalan. Nggak tahu gimana waktu Tuhan menyertai saya semua. Oh, berikan tepuk tangan. Padahal gue ngapusi, bujui. Aduh, ciloko itu. Macam-macam. Saya ketika kepingin TV, contoh ini, kepingin TV. Tiba-tiba Tuhan datangkan banjir di kampung saya. Lalu TV itu genter di kampung saya. Oh, puji Tuhan, ini berkat Tuhan. Lalu TV itu saya jemur seharian. Besoknya saya pasang, nyala. Tuhan itu baik, kasih saya TV dengan kentir. Ini kesaksian bener pembujui, gak ngerti saya. Itu kan gak bener, itu banyak seperti model begitu. Tapi satu hal saya mau tanamkan kepada jemaat Arwasti Mujizat. Supaya Anda itu punya hati yang benar di mata Tuhan. Ya, jadilah pelayan Tuhan itu pelayan Tuhan yang benar. Yang tulus, yang murni. Kalau engkau dipakai Tuhan untuk pengkhotbah, jadilah pengkhotbah yang benar. Ojo asal khotbah. Selesai khotbah sudah. Wis khotbah kakak mau belajar. Pengkhotbah itu harus banyak baca buku, banyak belajar. Ya, mata saya ini sampai cepat berair kalau kecapean. Karena saya suka baca, harus belajar. Enggak bisa bikin Roh Kudus rapi aku. Oh, rapi aku Roh Kudus. Oh, tiba-tiba celing pinter. Gak ono ceritane ngono. Apa yang kau isi, itulah jadinya. Segala sesuatu yang tidak kau kuasai, kau harus apa? Pelajari. Bukan segala sesuatu yang kau kuasai, kau harus doakan. Doa dan belajar harus. Amin. Ada banyak hal di sini untuk belajar. Mau jadi tamborin, penari tamborin, ikutlah. Gak ono ceritanya tamborin, rapi aku Tuhan, gak pernah latihan tiba-tiba tamborin hebat. Gak ada. Betul enggak? Saya saking ini orangnya cuma diem, tapi saya perhatian. Ono sing tamborin kagetan. Sana melok sana. Mbek ngelirik ngene. Melok bingung ya. Ketok lek gak latihan. Tapi ketika ditegur, ngamuk enggak? Ngamuk repot. Anaknya gak ngamuk, bapak ibunya ngamuk. Repot. Banyak loh terjadi begitu itu banyak, saudaraku ya. Semua harus persiapan. Jadi guru sekolah minggu juga harus persiapan. Gak ada ceritanya setiap pertemuan anak-anak kecil Sakius terus saya Sakius yang pendek, iya Sakius pendek, gak akan dukur saudaraku. Sakius tinggi berubah ceritanya, ya. Ketemu Sakius kalau Yunus Sakius, ahlinya apa guru sekolah minggu? Sakius dan Yunus. Wah, nggak pernah mau belajar yang lain, nggak bisa, ya. Ini kesempatan Anda sekali lagi untuk berbuah-buah. Jadi yang belum melayani, nggak ada alasan aku nggak bisa melayani. Ada banyak wadah untuk melayani. Ojo sing dipikir keku yo, ojo yang dipikirkan itu selalu uang. Bangun tidur bayar cicilan, bangun tidur bayar listrik, bayar uang. Alkitab sudah mengajarkan kita mengabdi itu tidak bisa dua. Harus satu, mengabdi kepada Tuhan. Maka kebutuhanmu uang itu semuanya, jam tangan, baju baru, sepatu baru, itu Tuhan akan sediakan. Karena itu bonus dari Tuhan. Amin. Jadi yang pertama kalau saudara yakin Roh Kudus itu berdoa buat saudara. Kita enggak perlu takut lagi, kita enggak perlu khawatir. Walaupun bumi akan bergoncang, semuanya akan berlalu saudaraku ya. Itu di Turki kan ngeri ya. Apartemen, hotel-hotel, gaga tiba-tiba ambruk kabeh. Dan yang luar biasa ketika saya dengar di SS, ada yang sudah terpendam 3 hari, masih ditemukan satu keluarga hidup. Gimana itu? Kalau enggak campur tangan Tuhan. Manusia enggak bisa cari lagi, tapi anjing-anjing yang cari. Ditolong satu keluarga hidup. Makanya hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan. Amin. Yang lagi hidup-hidup ini ayo hiduplah untuk Tuhan. Miliki Tuhan sungguh-sungguh. Jalani firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, percaya. Aku percaya Allah turut bekerja dalam kehidupanku, mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Enggak ada rencana Tuhan yang buruk.
Saya akan kasih contoh yang kedua, saudaraku. Kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8, ya, sampai ke-10, itu akan terjadi sebuah pertemuan yang luar biasa antara Nabi Elisa dengan perempuan Sunem. Perempuan Sunem, tidak tahu namanya siapa, tapi karena waktu itu di kota Sunem yang disebut Sunem. Istrinya, suaminya siapa namanya enggak disebut di Alkitab. Tapi yang dikatakan perempuan Sunem ini orang yang kaya. Wanita kaya tapi perhatian luar biasa. Makanya saya ini berdoa supaya Jemaat Ruas Mujizat ini para wanitanya perhatian luar biasa. Bukan perhatian untuk ngerumpi, bukan perhatian untuk yang negatif, tapi perhatian yang membangun. Perempuan Sunem ini duduk-duduk selalu melihat, memperhatikan. Suatu ketika perempuan Sunem melihat seorang Nabi Elisa yang pakai jubah panjang gitu, pakai kelihatan wah ini nabi, ini seorang imam gitu ya. Dia panggillah bertamu di rumahnya. Ketika mulai ngobrol-ngobrol, saling kenal, mulai dia berkata begini sama suaminya. Suaminya sudah tua. Kita bangunkan kamar ya. Di atas loteng kita itu, kita bangunkan satu kamar. Nah dikatakan begitu kan, nanti di sana siapkan meja, lalu kasih kursi, kasih kandil. Supaya apa? Supaya bapak ini, Pak Elisa bisa tinggal di situ. Karena kebaikan hati perempuan Sunem ini kepada Elisa. Lalu Elisa ngomong sama Gehazi bujangnya. Apa yang kurang kepada perempuan Sunem ini? Supaya aku bisa doakan dia. Supaya aku bisa tolong. Lalu Gehazi bilang, dia enggak punya anak. Lalu Elisa berkata sama perempuan Sunem, tahun depan kamu akan punya anak. Kamu akan menggendong anak laki-laki. Luar biasa ini Nabi. Lalu perempuan Sunem berkata begini, jangan bohong sama aku, jangan bohongi aku. Bahasanya seperti itu, saudaraku ya, ceritanya begitu. Karena apa? Perempuan Sunem berpikir, bojoku wis tuwek, sudah tua, enggak mungkin bisa. Tapi perempuan Sunem ini begitu terima perkataan itu dari Elisa, ya sudah dia percaya. Betul, tahun depan udah punya anak. Itu poin pertama, saudara harus tahu. Pada pasal yang ke-8, ketemu lagi saudaraku. Ini loh kalau Allah turut bekerja. Dari pasal 4 sampai pasal 8, itu kurang lebih saya baca bukunya. Itu anak itu usianya sekitar 12 tahun. Berarti 12 tahun lalu, sudah berlalu. 12 tahun terjadi pada pasal 8 ayat 1 sampai ke 6. Dikatakan begini, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Berarti anaknya mati enggak? Mati. Pasal 4 ketemu, enggak punya anak. Pasal 8 ketemu, anaknya mati. Ya. Lalu katakan begini, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Jadi perempuan Sunem ini, anaknya mati, dihidupkan kembali sama Elisa. Lalu Elisa berpesan, kamu tinggalkan tempatmu ini, pergi di Filistin sana. Jadi orang asing di situ, tidak apa-apa, berkemas-kemaslah. Perempuan ini melakukan apa yang diperintahkan oleh abdi Allah sama Elisa. Ayat yang kedua, ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin berapa tahun? 7 tahun. Lihat ya. Setelah ayat yang ketiga, setelah lewat ke 7 tahun, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Jadi yang dinubuatkan oleh Elisa jadi ya, 7 tahun mengalami kelaparan. Ya. Lalu ketika dia pulang, ayat yang keempat, raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujangnya Elisa. Bujang abdi Allah itu katanya, cobalah. Raja berkata, coba ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Ayat yang kelima perhatikan.
Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa, menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang, mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anak yang dihidupkan Elisa." Bisa nangkap cerita ini, Zal? Makanya kalau baca Alkitab itu pelan-pelan dimengerti. Ojo mek dibaca tok. Amin. Opo iki gak ngerti, wis pokoke mari satu pasal dua pasal enggak bisa bertumbuh kita. Ya. Jadi ketika Gehazi itu ngobrol sama raja, raja tanya, "Coba ceritakan apa yang telah diperbuat oleh Elisa, perkara yang besar itu." Gehazi ngomong, "Delala," bahasa Jerman pedalaman, delala, ujuk-ujuk si perempuan Sunem ini datang mau menghadap raja dengan kepentingan apa? Tentang harta kekayaannya itu yang ditinggal 7 tahun. Begitu datang, Gehazi lagi cerita, muncullah perempuan Sunem ini. Langsung Gehazi ngomong gini, "Nah ini orangnya. Maka ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, perempuan Sunem sama raja ngobrol sendiri, jadi akrab. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Perhatikan, di akhir cerita itu, memang di Alkitab enggak ditulis, saudara, kalau ditulis panjang. Kita ini baca Alkitab segini malah setengah mati toh. Ini enggak sampai ditulis semua sejarahnya, bisa sak gini, boy sak rumah paling. Alkitab kita panjang, webel ya. Makanya kalau saudara mau bertumbuh, saudara mau belajar, belilah Alkitab, penuntun Alkitab, enggak apa-apa, itu bisa ditunjuk, bisa dilihat. Kalau mau lebih dalam lagi, ensiklopedia Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tafsiran Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tafsiran itu segini. Ensiklopedia itu penuntun ya segini. Total segini. Kalau mau lengkap lagi survei Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saya percaya wes, itu urusanku, itu gasih urusannya Pak David aja. Ya, saudara tinggal dengar, tinggal belajar, hidupi. Angel, memang angel toh. Angel tenan tuturanmu, tapi diberkati mau. Terus kalau nyanyi bawa saya masuk sana sambil nangis-nangis. Aduh Tuhan, kadang-kadang saya nangis-nangis itu dosanya akeh, tapi rasanya Tuhan itu mau ditipu dengan tangisan air matanya. Supaya Tuhan berbelas kasihan. Gak bisa loh. Firman Tuhan bilang apa yang kau tabur engkau akan tuai. Apa yang kau perbuat, engkau akan mempertanggungjawabkannya kelak. Betul enggak, Zak? Jadi ini yang terjadi. Begitu ngobrol apa yang terjadi yang dilakukan oleh raja. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan apa? Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladangnya itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Pernahkah kita berpikir seharusnya dari 2 Raja-Raja pasal 4 sampai 2 Raja-Raja pasal 8 ketemu lagi. Itu hal tragedi besar yang menimpa hidup seorang perempuan Sunem. Putranya harus mati. Tapi ketika putranya mati, justru di situ Tuhan mengingatkan perempuan Sunem, supaya engkau pindah dari negerimu. Keluar ke negeri orang Filistin itu. Tidak apa-apa kamu ke sana. Supaya apa? Bebas dari penderitaan 7 tahun masa kelaparan. Saya bisa tangkap. Kadang-kala kita enggak tahu dalam hidup kita apa yang terjadi kelak. Tapi engkau harus tahu pasti, ujungnya itu pasti baik. Amin. Ujungnya pasti baik. Saya teringat seorang petani yang memiliki seorang anak tunggal dan 1 kuda jantan. Suatu ketika petani itu duduk seperti biasa di rumahnya. Petani kan berarti ladangnya besar. Duduk di pinggir sawah gitu. Duduk, tonggone teko datang. Biasa ngobrol-ngobrol. Suatu ketika kuda itu hilang. Pergi. Suaminya bilang, "Endi kudamu ndi?" "Kudaku hilang, Mas." "Loh, ndek Cina kok ngomongin Mas, gak apa-apa lah tak Surabaya no itu." "Kudaku hilang." "Loh kok iso hilang?" "Iya, Bos, tapi aku percaya
Tuhanku itu pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Karena petani ini orang Kristen ya. Ngomongnya begitu. Oh ngono ta Mas? Iya, aku percaya. Dinteni 2-3 hari, datang lagi. Kudanya belum datang. Tonggone teko maneh. Ngomong, "Endi kudamu?" Belum datang, belum balik. Gak apa-apa, aku percaya Tuhan sanggup berkati aku. Tuhan bisa datangkan kuda itu kembali atau Tuhan kasih kuda baru. Aku percaya kok Mas, Allahku turut bekerja apa? Mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Ngono ta ya. Wis ditinggal pulang. Wis 6 hari kemudian kudanya datang ya. Tonggone belum datang, kudanya wis teko. Wah, seneng. Ternyata kuda ini datang bawa pasangannya. Jadi bawa betinanya. Saya percaya itu mau dikenalkan sama mertuanya. Kan gitu kan, datang. Wah seneng. Petani ini, wah bawa 2 kuda. Oh puji Tuhan, haleluya. Wah seneng toh. Tonggone datang lagi. Lihat bawa kudanya tak wiki. Wes gawa menantuku. Wah, ya 2 sekarang. Wah luar biasa ya Mas. Memang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan ya. Iya aku percaya. Wah seneng udah seneng. Besoknya anaknya yang tunggal kepingin jinakkan kuda yang baru itu. Kuda liar kan pasti nggak bisa ditunggangi toh, ditunggangi. Wah, apa yang terjadi? Lompat-lompat. Terlemparlah anaknya itu, jatuh, keinjak kakinya sama kaki kuda. Apa yang terjadi? Pincang. Tonggone teko maneh. Lu anak apa sawakmu itu? Anakmu wis sitok. Pincang sisan. Lek aku ya wanian apa? Kudaku gak usah balik. Setuju? Wanian kudaku gak usah balik, anakku situ pincang. Aduh wis gak enak, wis repot. Petani ini ngomong lagi, aku percaya Mas, Allahku turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya ulang-ulang gini, saudara mesti jawab supaya masuk di sini. Amin. Apapun terjadi, percaya Allah turut bekerja. Sekalipun itu tidak enak, rasanya sakit, Allah turut bekerja, pasti ujungnya baik. Percaya itu. Begitu tangganya bilang, tonggone ngomong, wah pincang anakmu rek. Lek aku wis wanian kudaku hilang gak apa-apa, yang penting anakku seger waras. Wow. Berapa hari kemudian didatengin sama tentara. Atas perintah negara. Negara perang. Maka seluruh penduduk desa yang punya anak-anak pria masih muda wajib militer. Kok ngerti Pak Yoyo yo? Bu Vina yang ngerti ya, wajib militer. Yo soalnya, oh yo si Rabu yo lali aku sampean. Lupa sampeannya. Masuk wajib militer. Tonggone teko. Tonggone punya anak ikut berangkat wajib militer. Kira-kira tonggone teko ngomong apa saudaraku sama petani temen nih? Ayo ngomongnya apa? Saya percaya saudara pasti ngomong gini, enak yo anakmu gak perang yo. Sikile pincang tok lho padahal gak perang. Nilai apa ujiannya? Gerak jalan supaya lurus. Namanya tentara kan gerak jalannya mesti lurus toh. Langkah tegap maju, gitu jalan. Wah, saya ini kan dulu juga pemimpin upacara kan gitu kan. Ojo praktek dawa-dawa saudara ya. Nggak ada tuh maju jalan. Kiri pincang, kiri kapan kanan ya ketinggalan. Mau maju jalannya gak iso suruh perang. Tinggal. Ya, lalu tetangganya bilang lain kalau konsep berpikirnya. Enak yuk anakmu gak perang. Anakku perang. Petani bilang begini lagi. Makanya percaya saja Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terus dia ngomong lagi. Nah, terus ngene iki lho apa anakku lah gak balik iki mati engko anakku iki. Mati perang iki. Padahal belum terjadi wis ngomong mati iki. Makanya podo to mirip to? Mirip enggak? Bukan di sini yang di luar itu ya. Belum melangkah wis gak iso angel-angel wis gak iso rugi. Wis pernah aku ngalami wis buka gagal kok gagal. Padahal firman Tuhan bilang 7 kali orang benar jatuh. Dia bisa? Orang benar loh bisa jatuh 7 kali Pak Bu.
Lek sampean bener aja takut. Sing banter mbek bojoku tok. Sing lain rada gak percaya ben ya. Ya, 7 kali orang bener jatuh bangkit kembali. Makanya aja nyumpai. Buka oh pernah gagal. Gak usah, gagal. Berarti hidup tidak berubah ini terus. Wis lah percaya Tuhan pasti pelihara. Aduh, kadang-kala konsep berpikir ini harus berubah. Amin. Harus berubah. Penghasilanmu kalau 1 bulan 2 juta supaya jadi 5 juta harus apa? Kerjanya tambah berat apa enggak? Penghasilanmu sebulan 2 juta supaya jadi 5 juta tambah berat enggak? Pasti tambah berat. Dikasih pelanggan buahnya tambah berat. Ojo terus sambat. Boyo aku pegel, kesel Tuhan, loro kabeh Tuhan. Wes gak iso ngene iki, gak iso wes Tuhan. Dikurangi mbek Tuhan mau. Pasti gak mau. Makanya kadang konsep berpikirnya itu kalau bisa Tuhan kerjanya sedikit, dapatnya banyak. Iki wong males. Banyak orang malas seperti ini terus ngomongnya ku tahu Allah turut bekerja. Ya enggak bisa, saudaraku, mosok saya mesti saksi terus. Kalau saksi-saksi yo Pak David lain, Pak David lah pendeta, wakili Tuhan. Semakin repot. Lebih baik ngomong di sini saudara atau yang ngalami. Ya, maksud tak undang lagi Pak Viko, engko Randy tak undang, saksi, pamer. Ini kan repot. Kalau orang lain yang ngomong diolok pamer. Kalau pendeta yang ngomong wakilnya Tuhan. Terus apa sing kaping ngomong mbek sampean iki? Ya. Siapa yang mau bicara sama Bapak Ibu kan begitu ya? Coba paradigma kita mesti berubah. Jadi yang pertama, kalau Roh Kudus berdoa buat kita, berarti kita ini mau dibentuk, mau diajari sama Tuhan, kita pasti berubah loh. Hidup kita pasti berubah, pola pikir kita berubah. Hari depanmu pasti penuh harapan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi poin pertama saudara mesti masuk. Wah, dalam hidupku ada Roh Kudus, ada Tuhan. Aku mesti sungkan kalau berbuat dosa. Mosok main judi ambek Tuhan, tolong aku Tuhan. Sing mana iki Tuhan? Roh Kudus tolong aku. Main judi ambek Roh Kudus Tuhan tolong. Engko lek berzina di hotel yang Tuhan butakan yang lain supaya tidak kelihatan semuanya. Aduh, hidup berzina ya minta ampun, berdosa itu. Sudah punya istri ngomongnya ngaku muda. Ya. Saya ini kan awet muda saja ya. Teman-teman saya kaget melihat saya, "Wah, Pak, rambutnya mulai tambah putih, Pak, yo perake mulai akeh ya." Tapi walaupun perake mulai akeh tetap awet muda. Buktinya kemarin ketemu, saya makan sama adik saya dianggap adiknya. Adik saya Michael go lho itu awet muda. Terbukti. Sampai Michael gini, "Aduh, aku iki tuwek ya." Ojo susah hati, tak bilang, "Yo ototmu lebih gede. Balungannya gede. Import deh. Aku lokal." Ya. Ya, manusia melihat rupa tapi Tuhan itu melihat hati. Amin. Itu saudaraku. Yang muda lakukan semuanya maksimal untuk Tuhan. Yang sudah tua pun lakukan maksimal untuk Tuhan. Enggak ada ceritanya engkau itu nganggur. Kalau sing ngamen tenang-tenang mesti dilatih gitu. Cuma termasuk mujizat ya. Amin. Mertua saya ini sudah umur 76 ya. Ya Nang ya. 76 tahun. Luar biasa ya. Tetap jadi pendoa. Kalau sudah ngomong kumpul sama cucu-cucunya, putu-putunya kumpul, semua dinasehati. Saya senang loh. Nasihatnya itu orang yang penuh firman, beda ambil sing gak penuh firman. Lek penuh firman nasihatnya itu pasti firman. Pasti bagus. Tapi lek ndak penuh firman nasihatnya gini. Iku dulurmu iku gak kena yo, nyakiti ini. Iku dulurmu elek-elek tok kabeh, betul enggak? Ayo betul enggak? Kok ngerti Pak David? Yo ngerti aku pendeta ya. Curhat iku sing elek-elek, sing dulure elek, sing utang gak bayar. Sing njaluk mangan enak-enak. Wis enak-enak gak bayar, pura-pura gak go duit. Ceritanya gitu-gitu kan. Tapi kalau orang penuh firman, sampai tua pun Alkitab katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Sampai rambut putihmu pun engkau akan digendong Tuhan. Artinya engkau bermanfaat loh. Amin. Jadi saya senang kalau udah kumpul di opungnya ini, di mertua saya ngobrol, dinasehati, senang.
Saya seneng. Tapi sorry loh, maaf itu. Misalkan kalau kumpul ceritanya welek-elek, kabel elek, wis aja kumpul nak. Ya pasti kan gitu kan, namanya orang kan normal kan, mau anaknya kumpul sama orang-orang sing welek-elek tok pikirannya. Yang mau bisa angkat tangan, tak cari orangnya. Saudara kumpul, anakmu sing baik jadi rusak kok pikirannya. Betul enggak saudaraku? Makanya saudara mesti tahu firman. Kalau firman Tuhan bilang Allah turut bekerja walaupun saat ini enggak baik, percaya. Itu semuanya mendatangkan kebaikan. Karena sukses itu satu paket sama proses. Amin. Walaupun hari ini semua akan bergoncang, jangan biarkan imanmu tergoncangkan. Jangan biarkan iman percayamu kepada Tuhan tergoncangkan. Amin. Saya berdoa, Rabu yang enggak pernah datang ibadah, ayo disiplin dirimu, datang ibadah. Amin. Saya bersyukur walaupun di Facebook tetap ada yang ikut ibadah di Facebook. Puji Tuhan, saya bersyukur, itu jadi berkat. Kalau memang Anda tidak bisa ibadah ke gereja, Facebook, Ciami, puji Tuhan, luar biasa. Tapi jangan sampai tidak bisa ibadah, jangan sampai bisa ibadah, tapi milih di rumah. Waduh, itu sayang, saudara. Engkau kehilangan koinonia. Apa itu? Persekutuan dengan saudara seiman. Ini persekutuan loh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ini koinonia. Persekutuan itu penting. Ya. Ayo semangat ibadah karena tak lama lagi Tuhan akan datang. Kalau konsep berpikirmu, hidupmu berubah, saya percaya. Ya. Saya kasih bonus lagi tapi sudah 11:30 lebih 5. Kalau udah begini bisa semangat sampai jam 12. Tapi saya ini tahu sudah waktunya makan siang ya. Roh Kudus itu tertib, saudaraku, jangan dibalik ya. Karena Roh Kudus mengurapi aku, gak iso mandek aku khotbah sampai 12:30. Enggak bisa. Roh Kudus itu tertib. Ya. Jadi kalau waktunya ibadah jam 10, datanglah sebelum jam 10. Ojo terus alasan ibadah jam 10 karena Roh Kudus belum menggerakkan hati saya untuk mandi. Jadi saya enak lenger-lenger di ranjang. Roh Kudus gerakkan hatiku. Kon males kok ngomong Roh Kudus. Ya saudaraku ya, jangan sampai salah mengerti lah begitu ya. Percaya kalau Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan, Anda harus percaya, aku harus mau dibentuk Tuhan. Katakan pada dirimu, aku harus mau dibentuk Tuhan. Aku harus mau dilatih sama Tuhan menjadi orang hebat. Amin. Haleluya. Kita naik ke lagu pujian ini. Ini lagu yang Tuhan kasih kepada saya ketika saya menyembah Tuhan. Doakan. Sudah masuk, sebentar lagi masuk Spotify, masuk Amazon, masuk Apple. Nanti kita mau buat video klipnya supaya masuk ke YouTube. Yang nyanyikan WL kita. Ini Bu Seli nanti masuk ke YouTube, saudaraku. Nanti saudara nge-like lu semua ya. Haleluya, haleluya. Kita naik lagu pujian ini, saudaraku. Dalam segala persoalan, dalam segala persoalanku, ku percaya Tuhan, Ku percaya takkan melebihi kekuatan yang ada padaku, karena Engkau telah berjanji dalam setiap pergumulanku ya Tuhan, dalam setiap pergumulanku Tuhan selalu menyertaiku. Tuhan selalu menyertaiku. Kau bukakan jalan bagiku. Engkau Allah, ku percaya. Ku percaya Tuhan. Engkau yang percaya, saudara bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan aku percaya Tuhan. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupan. Ku
percaya Tuhan, ku percaya. Ya Bapa, kami percaya Tuhan. Ku percaya rencana-Mu indah. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi keraguan imanmu hari ini, bereskan di hadapan Tuhan. Katakan, aku harus percaya. Aku percaya Engkau Allah yang pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Katakan, aku percaya Engkau pasti mendatangkan kebaikan. Karena janji Tuhan gak pernah batal, Bapak Ibu. Janji Tuhan gak pernah batal. Walaupun persoalan datang tiba-tiba, masalah datang tiba-tiba, tapi saudara dan saya harus tetap percaya Allah pasti mendatangkan kebaikan. Haleluya, haleluya. Hari ini Pak Leri gak datang karena tiba-tiba demam badannya. Itu masalah, tiba-tiba datang. Tapi tetap harus percaya Allah turut bekerja. Bu Lerinya lagi ke Batu, lagi ada urusan pekerjaan. Ini Devi, anaknya Olin sakit panas, tiba-tiba panas tadi. Kalau kita tahu keadaan dunia alam ini saat ini musimnya dingin kan, dingin terus. Bagian saudara dan saya harus jaga kesehatan. Melalui apa? Olahraga. Jangan diem di rumah, jangan makan tidur gak bergerak, tapi harus bergerak, olahraga. Itu arti iman. Ingat, kita belajar iman. Iman bukan hanya sekedar percaya, tapi harus ada kata emun dan batak. Artinya percaya dan setia. Setia wujud nyata dari sebuah kesetiaan adalah ketaatan. Saudara harus taat melangkah, lakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu iman, pengertian iman. Bukan hanya percaya, aku percaya Tuhan Kau turut bekerja, tapi Anda tidak pernah mau bekerja. Anda tidak pernah melaksanakan perintah Tuhan. Itu bukan iman, itu aman. Anda mau aman saja. Tuhan mau kita iman, melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini kalau saudara percaya, lakukan semua perintah Tuhan, instruksi Tuhan. Saya rindu tahun ini seluruh jemaat Narwastu Mujizat, engkau yang bertanam, engkau yang berakar, engkau bertumbuh, kita sama-sama berbuah. Tahun ini kita ngalami sama-sama breakthrough. Sama-sama kita ngalami breakthrough. Yang tidak punya rumah, engkau punya rumah tahun ini. Itu namanya breakthrough. Ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang saudara dan saya lakukan. Jangan diem, itu maksudnya. Ya Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang menerangkan hati setiap kami umat-Mu Tuhan. Supaya kami umat-Mu ini semuanya akan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya. Kami yang lemah kuatkan kami yang putus asa Tuhan bangkitkan kami semangat yang baru. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing, biarlah pimpinan penyertaan Tuhan menyertai kami. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Percayalah Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.